Menangani kasus no display itu Anda harus paham urutan kerjanya, harus memahami syarat kerjanya. Di sini saya sudah membuatkan alur bagaimana proses kita menganalisa no display. Jadi tentu diawali dengan mengukur semua tegangan, kemudian sinyal, kemudian clock. Nah ini yang jelas rohnya ilmu adalah akhlak dan adab. Jadi saya berikan alurnya ya supaya mempermudah Anda menganalisa cepat. Silakan Anda mau main cepat asal Anda punya paham kronologis. Nah ini berkaitan dengan debug, saya sudah membuat alurnya bagaimana ketika kode debugnya nyala di CPU, kode debugnya nyala di RAM, kode debugnya nyala di VGA atau di boot. Itu ada urutan-urutan kerja atau syarat-syarat yang harus terpenuhi. Contoh dalam hal ini adalah kita mencoba memahamkan kepada teman-teman atau memberikan edukasi. Ketika kita nyalakan, tentu hal yang pertama adalah CPU nyala. Di sini CPU, kemudian memori, kemudian VGA. Nah ini ada masalah di jalur RAM. Tapi CPU sudah kerja. Nah ini jalur memorinya gagal untuk melakukan proses self testnya ya. Jadi artinya CPU ketika syaratnya sudah terpenuhi, dia akan membaca BIOS, artinya melakukan POS. POS yang dilakukan oleh CPU tentu mengenali komponen yang terpasang, baik nanti VGA, memori, atau jalur PCI, LPC RAM, atau yang di LPC. Dan ketika gagal, yaitu nyala di kondisi tertentu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ketika nyala di memori ini ya? Tentu kamu syarat kerjanya memori ini. Jadi mulai dari tegangan, VDDQ, VTT, ataupun nanti VPP. Kemudian kalau syaratnya sudah terpenuhi, apakah DRAM reset hadir? Atau mungkin dari RAM-nya sendiri yang bermasalah. Kalau DRAM reset hadir, maka apakah sudah terjadi komunikasi melalui jalur SPD ya? Komunikasi antara CPU dengan memori sudah terjalin apa belum? Ya Anda coba baca di situ, di jalur SDSL. Sudah terbaca belum itu komunikasinya? Sehingga nanti ada beberapa parameter yang menjadi acuan bahwa sudah terjadi komunikasi dan RAM-nya sudah kebaca. Itu nanti kalau pakai debug yang DDR4 atau DDR3 itu nanti akan muncul AF enggak. Nah ini kebetulan DDR6 ya, DDR5. DDR5 ini debugnya belum hadir, jadi saya belum punya debugnya. Berarti Anda harus tahu parameternya sampai berhasilnya indikator memori ini lolos. Ini fokusnya adalah komunikasi antara CPU dengan memori belum sukses, hasilnya masih ada masalah. Itu ilmu yang bisa saya sampaikan. Thank you.